Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Zahra dari kelas 2 SIA. Di praktikum pemrograman framework kali ini, saya akan menjelaskan cara menginstal Laravel, membuat proyek baru, dan menjelaskan Browse View Controller cara penggunaannya, dan mengerjakan latihan yang ada di modul. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah mendownload Laravelnya. Di sini saya sudah mengklik link yang telah diberikan, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika sudah ketemu tampilan ini, maka klik saja unduh. Dan jika muncul tampilan seperti disuruh login, maka kita klik pilihan paling bawah yaitu continue with login. Nah, jika sudah selesai, maka kita klik saja folder. Ini kita klik yang download. Nah, maka akan jadi seperti ini dalam bentuk zip. Itu kita klik kanan, lalu klik WinRAR, dan klik extract files. Kita okekan, lalu kita tunggu saja sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, folder yang ini kita pindahkan ke disk C. Saya paste. Nah, sudah. Lalu, saya ingin mendownload komposer terlebih dahulu. Lalu, selanjutnya kita akan mendownload komposernya. Saya sudah settingnya juga. Lalu buka di Chrome dan akan jadi seperti ini. Kita klik saja yang ini. Lalu kita sudah diklik, maka tunggu saya diunduh. Karena tadi saya sudah mengunduh, maka kita buka lagi foldernya. Lalu nih. Tapi sebelum menyetel komposer, saya ingin ke Laragon terlebih dahulu. Kita klik disk C, kita cari folder Laragon tadi. Ini adalah Laragon, kita klik saja. Nah, di sini kita klik kanan. Ini ada PHP. Dan di sini ada extension. Dan kita centang zip yang paling bawah. Lalu kita balik ke komposer tadi. Nih, kita klik saja install for all users. Kita klik yes. Nih, tidak usah dicentang developer mode-nya, kita next. Ini kita pilih dengan sesuai yang kita download tadi. Ini folder yang saya baru buat. Kita open lagi, dan sini ada bin data etc dan lain-lain. Maka kita klik yang bin dan klik PHP, lalu PHP version 8.4 dan klik php.exe. Ketika sudah ketemu php.exe, maka kita klik saja open. Jangan lupa dicentang yang ini, karena jika tidak dicentang tidak akan bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Kita next kan, tunggu. Nah, sini kita kosongkan saya, jadi kita klik next. Nih, kita sudah dibaca, kita klik install. Kita tunggu saja. Kita klik next. Kita klik finish. Masa sudah ke download. Jadi kita balik ke Laragon. Kita klik start all. Tunggu. Nah, jika sudah ketika muncul seperti akses yang minta dilakukan, kita klik saja allow semua. Setelah itu kita klik terminal. Kita klik ignore and continue. Kita klik cancel. Dan di sini, maaf, sebelum itu kita ke terminal dulu. Klik open. Lalu kita klikkan composer. Klik enter. Nah, ini komposernya udah berhasil ya. Udah berhasil terdownload. Lalu kita balik ke ini saya sudah copy. Nah, selanjutnya untuk pembuatan projectnya, saya copy yang ini. Lalu saya pastekan di terminal yang Laragon. Nah, di sini Laravel strip webnya kita ganti dengan nama kita, misalnya seperti nama saya strip buah, misalnya seperti nanas.
Lalu kita klik enter. Ini project Laravel lagi dibuat, kita tunggu saja. Ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama juga, sedikit lama. Nah, jika udah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Nah, tadi kita sudah membuat project baru, maka tandanya kalau seperti ini sudah berhasil terbuat project barunya. Nah, karena saya sudah mempunyai project sendiri atau yang sudah ada sebelumnya, maka kita klik saja ke disk C. Di sini ada Jihan dan skor 2 CA. Di sini ada www dan di sini ada project baru saya. Tapi sebelum itu, saya mengklik Laragonnya. Di sini saya start all. Kita yeskan semua. Nih, jika sudah kita buka foldernya. File, open folder, di Jihan 2 SCA, www dan Jihan 2 SCA. Kita select folder. Nah, di sini sudah lengkap semua. Coba kita tes untuk mengaksesnya. Jihan, apakah bisa? Nah, bisa. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mengaksesnya, kita buka Visual Studio Code dan cek di .env-nya. Nih, di line 23 sampai 28, defaultnya tadi db underscore connection-nya itu adalah SQLite, tapi kita ubah menjadi MySQL. Dan untuk line 24 sampai 28 itu, kita hapuskan tagarnya karena default tadi itu ada tagarnya atau komen. Jadi kita buatkan seperti ini. Dan setelah itu, kalian klik terminal, lalu klik new terminal dan ketikkan php artisan migrate, lalu klik enter. Karena saya sudah, maka saya tidak mengenterkannya lagi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaan view controller dan routes. Dan apa saja itu tugas yang akan dilakukannya. Yang pertama itu ada routes. Kita ke bagian routes dan klik web.php. Routes ini bisa menampilkan return view, text, dan lain-lain. Misalnya di sini sebagai contoh saya akan menampilkan return text. Contohnya itu, saya buat saja route. Maaf, harinya harus besar. Kita ikutin saya seperti yang di atas ini. Ya. Misalnya, contoh. Nah, ini kan return view karena kita ingin membuat return text saja, kita ganti tambahin tanda petik. Kita cari, halo ini Jihan. Nah, jika sudah kita buat seperti ini, kita bisa ngecek di Google Chrome. Dengan cara kita ketikkan nama project kita, test, terus slash contoh. Nah, akan muncul seperti ini. Kalimatnya sama dengan yang kita buatkan. Nah, selanjutnya itu ada contoh untuk controller. Jadi controller ini seperti memproses atau otak yang akan memproses data sebelum akan ditampilkan di view. Misalnya di sini ada mahasiswa controller. Kita cek di web.php-nya di mahasiswa ini. Nih, mahasiswa.controller.
ini, show ini berfungsi di sini. Nih, di function show yang ada di mahasiswa controller. Jadi gunanya akan menampilkan jika kita menampilkan slash detail, maka akan menampilkan isi dari view yang kita buat. Nah, misalnya contohnya di sini kita ingin mencari mahasiswa slash detail. Kita cari seperti nama project .test slash mahasiswa slash detail. Nah, nih, kenapa ini bisa muncul? Nah, selanjutnya itu ada di view. Kita klik model, kita klik di resource to the view. Nah, di sini kan return view halaman strip mahasiswa detail, berarti yang ini. Nah, kenapa ini bisa kalimat seperti ini? Karena di dalam view itu terdapat kalimat selamat datang dan ini halaman detail mahasiswa. Begitu juga dengan jika kita mengganti slash detailnya itu menjadi profil. Oh, maaf. Profil. Nah, maka akan menampilkan kalimat selamat datang, ini halaman profil mahasiswa. Kita klik lagi. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kalimatnya sama dengan di sini. Lalu contoh lagi, misalnya kita kembali ke roots web.php. Oh, kita lanjutkan saja di mahasiswa controller. Nah, jika kita menuliskan kalimat yang salah atau parameter yang salah, misalnya seperti nih, ini kan typo. Nah, maka yang muncul tuh halaman error. Jadi return text yang diterima itu halaman error. Atau jika misalnya kita mengisi tanpa parameter. Nah, juga menampilkan halaman error. Karena di web.php tadi, di sini, mahasiswa kita menggunakan tanda tanya. Jika kita hapus tanda tanyanya, maka jika ini tanpa parameter, maka akan terjadi seperti not found. Karena dia tidak bisa jika tanpa parameter. Tetapi jika kita tambahkan tanda tanya di samping param satu itu, maka dia tetap bisa menjalankan tanpa parameter dengan memunculkan teks halaman error atau blank page. Oke. Itu merupakan contoh-contoh dari penggunaan view, controller, dan routes. Nah, di sini ada latihan yang akan dikerjakan. Dia menyuruh untuk membuat controller mata kuliah kontrol untuk mengelola resource mata kuliah. Nah, di sini kita buat saja dengan cara otomatis atau dengan cara cepatnya. Itu yang pertama, kita ke terminal, lalu klik new terminal, kita ketikkan php artisan make controller mata kuliah controller min resource. Nah, ini gunanya untuk membuat controller otomatis. Dan min resource ini gunanya untuk membuat function otomatis, jadi tanpa harus dibuat manual terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik enter, karena saya sudah membuat sebelumnya, maka kita buka saja controller mata kuliahnya. Nah, ini sudah jadi. Lalu soal selanjutnya, isi step function dengan teks sesuai kegunaan function tersebut. Nah, di sini saya mengisi salah satu functionnya itu function show. Nah, di sini kita cek di routes.php-nya terlebih dahulu. Di sini, ini routes yang saya gunakan seperti ini. Lalu kembali ke mata kuliah controller. Nah, di sini jika saya ingin menampilkan halaman utamanya itu, yang dimana itu untuk menampilkan
untuk menampilkan teks, menampilkan data mata kuliah. Nah, di sini kita coba saja akses di Chrome-nya. Jihan 2 sia.tes/mata kuliah /utama. Nah, kan di sini di resume itu menentukan nama mata kuliah menggunakan parameter utama. Kita enterkan. Nah, hal yang ditampilkan atau isi yang ditampilkan itu sesuai dengan view yang sesuai dengan halaman mata kuliahnya. Nih, selamat datang di halaman mata kuliah. Sama. Lalu selanjutnya kembali ke controller mata kuliah. Nah, di sini di soalnya juga jika mengakses mata kuliah /ST445, maka itu akan menampilkan Anda mengakses mata kuliah dengan kode ST445. Nah, di sini membuat view baru, kita buka di sini. Nih, halaman mata kuliah kodenya itu akan menampilkan pesan seperti ini. Kita coba saja. Nanti kita ganti parameter utamanya itu menjadi ST445. Nah, akan menampilkan pesan seperti ini yang sama dengan view-nya. Lalu, nah, jika tidak ada parameter, maka akan menampilkan masukkan kode mata kuliah. Nah, di sini saya sudah mengatur di routes.web.php-nya. Tadi sudah dibilang jika param satunya itu dengan tanda tanya, maka bisa saja menampilkan pesan. Tapi jika tanpa tanda tanya, maka akan menampilkan not found. Jadi kita coba saja kita hapus parameternya. Nah, ini sesuai ya dengan controller mata kuliahnya. Akan mereturn text, masukkan kode mata kuliah. Atau jika kita coba dengan parameter salah, misalnya ini seperti ini. Nah, maka juga akan menampilkan masukkan kode mata kuliah. Jika kita hapus di web.php-nya, tanda tanyanya, dan itu tanpa parameter, kita coba. Nah, maka akan menampilkan not found. Jadi, kira-kira seperti itu jawaban dari latihan yang saya kerjakan. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.